Sahabat rumah impian, permainan warna interior pada rumah juga bisa diaplikasikan melalui cushion atau bantal loh. Beragam bantal dengan motif yang menarik tentunya akan menambah cantik rumah Anda. Agar lebih irit budget, buat sendiri yuk sarung bantal dengan motif sesuai selera. Ada dua cara, bisa dengan menggunakan mesin jahit dan tanpa mesin jahit. Nah, yang tidak menggunakan mesin jahit, gimana caranya ya? Langkah pertama, ukur bantal untuk menyesuaikan panjang dan lebar kain yang akan dibuat sarung. Untuk kain linen yang akan digunakan pada bagian belakang bantal, bagi menjadi dua bagian dengan panjang dan lebar yang berbeda ukuran. Letakkan pita hem di kain linen bagian dalam, lalu setrika kain yang sudah dipasang pita hem. Jangan lupa, gunakan alas kain lain di atas kain linen. Setrika kain selama kurang lebih 10 detik dan biarkan dingin. Fungsinya menggantikan mesin jahit. Lipat kembali kain linen serta letakkan pita hem dan setrika lagi sampai kain melekat menjadi keliman yang sempurna. Setrika pula keliman bagian luar. Lakukan hal tersebut pada kedua kain linen yang sudah dipotong sebelumnya. Jika sudah selesai, letakkan kedua potong kain linen tersebut secara bertumpuk. Langkah selanjutnya, letakkan kain bludru di atas kain linen. Gunakan jarum pentul agar kedua kain tersebut pas dan tidak bergeser. Letakkan pita hem di antara kain linen dan kain bludru, lalu setrika seperti pada tahap yang dilakukan sebelumnya. Lakukan langkah tersebut di semua bagian sisi kain sampai benar-benar melekat dengan sempurna. Setelah itu, rapikan semua sisi menggunakan gunting. Balik permukaan kain bagian dalam dan masukkan bantal. Sudah jadi deh sarung bantalnya. Untuk bagian belakang sarung bisa ditambahkan kancing dan pita sebagai aksen. Pastikan antara kancing dan pita dijahit dengan jarak yang pas. Jika tadi cara membuat cushion tanpa jahitan, nah yang ini dengan cara dijahit. Sama mudahnya kok. Simak ya. Pertama, ukur bantal yang akan dibuat sarungnya. Ukur kain motif sesuai dengan ukuran bantal, namun lebihkan ukuran sekitar 3-5 cm untuk lipatan nantinya. Kemudian potong kain linen menjadi dua bagian. Lipat kedua kain linen pada salah satu sisinya dan tandai dengan jarum pentul. Gabungkan kain linen dan kain motif, lalu potong sisa kain linen yang melebihi ukuran kain motif. Selanjutnya, setrika lipatan kain linen tadi. Siapkan mesin jahit. Gunakan warna yang sama untuk benang jahit dan benang pada skocinya. Lalu, jahit semua bagian tepi kain. Atur kain agar posisinya tidak miring atau terlipat saat dijahit. Jahit juga lipatan dalam pada kain linen. Jika semua sudah terjahit rapi, jarum pentul sudah bisa dilepas. Rapikan tepi kain dengan cara diobras atau dijahit seperti ini. Lalu potong sudut kainnya secara diagonal. Balikan permukaan sarung bantal. Nah, sarung bantal sudah jadi dan bisa digunakan. Supaya terlihat lebih cantik, Anda bisa menambahkan pita untuk aksen di bagian belakang sarung bantal. Siapkan 4 buah pita. Ukur jarak pita dari tepi sarung bantal yaitu sekitar 15 cm. Tandai pita dengan jarum pentul, lalu jahit pita ke sarung bantal. Pita yang sudah terpasang lalu kita ikat. Nah, gimana sahabat rumah impian? Mudah kan membuat cushion sendiri? Nggak mahal dan nggak ribet. Nah, ini unik nih. Biasanya kan TV kan di bawahnya tuh ada meja TV, taruh pernak-pernik, dan ini taruh di atas. Ya kan gini, rumah kami ini banyak dikunjungi ponakan-ponakan sih yang kecil-kecil. Oke. Jadi kan mereka suka berlari beraktivitas di sini. Makanya kita sengaja tidak taruh sofa di sini supaya mereka bisa beraktivitas dengan nyaman di sini. Jadi nggak ngalang-ngalangin kalau mau jalan depan Betul. mana gitu kan, bisa lebih luas Ya. bebas gitu kan. Lebih enak ya. Betul. Oh aja seperti ini.
Dan berikutnya dengan mereka suka begitu, lebih enak juga mereka kadang-kadang suka ngampar nih. Kita juga kalau rame-rame kan kamar nggak muat nih. Mereka pada tidur di sini. Nah, kalau mereka sambil berbaring itu, nonton TV itu paling enak agak ke atas tuh. Makanya dibikin lebih ke atas Betul. biar nggak ini ya nggak Iya, begini. gini. Terus yang terakhir sih paling enak adalah dengan taruh TV di atas, kita punya keuntungan punya space di bawah. Makanya kita masih bisa taruh rak, bisa taruh meja, dan ada juga hiasan-hiasan ya. Makan lahan untuk Iya. storage. Betul. Tips lah gitu sahabat rumah impian. Kalau punya area santai, ya bisa dibilang nggak terlalu besar, tapi kalau kita pinter mensiasatinya pasti bagus. Kayak gini nih. Terus jangan dipakein sofa, biar semuanya lesehan. Iya. Bawa aja. Jadi lebih lega rasanya. Tapi ternyata bukan itu saja sahabat rumah impian. Ruangan ini syarat akan kenangan. Beberapa jenis kain etnik dari berbagai daerah di Nusantara terpajang apik dalam figura-figura yang menghiasi dinding ruangan ini. Bukan hanya kenangan, ruangan ini juga syarat akan fungsi dan sangat efisien. Kenapa? Coba perhatikan. Nah, ini meja makan emang sengaja buat berdua doang, Mbak, Mas? Enggak dong. Jadi memang kan lagi-lagi karena ruangannya terbatas, kita cari yang modelnya simple. Iya. Tapi kalau ada tamu bisa kita extend it. Oh, jadi kalau ada tamu dipanjangin. Kalau nggak ada tamu, Ya, untuk Menghemat ruang. dilipat lagi. lipat lagi. Iya. Coba, Mbak. Ini kira-kira bisa buat 5-4 orang lah ya. Ya, lumayan lah ya. Jadi nanti kita tinggal tambahin stool aja. Tips juga nih, kalau di area santai, terus mau ditaruh meja makan di sini, kalau bisa meja makannya yang bisa di extend. Dan hati-hati, kalau meja makan extend gini nih, pas lipat bukanya itu harus pelan-pelan. Wow. Ini kids room kita ini. Sorry, Dit. Sorry, saya lagi ada kerjaan dulu. Nanti saya balik lagi ya. Oke. Makasih ya Mas ya. Makasih ya Mas ya. Mbak, Ya, gimana Dit? ini aku suka banget desain interior di kamar ini nih, Mbak. Iya, kita sih sekarang memang masih berdua, tapi ini kamar udah kita persiapkan untuk anak-anak ya nanti ya. Tapi untuk sementara kalau misalnya ada tamu ya mereka nginepnya di kamar ini. Oh, bisa di kamar ini. Iya. Tapi Mbak, yang aku perhatiin dari tadi nih, saya lihat di ruang tamu, di ruang santai, Iya. lemarinya Nggak ada lemari ya? Ya itu memang kita sengaja sih, karena kalau lemari itu kan otomatis bakal makan tempat banget ya. Nah yang kedua kalau misalnya kita open space seperti ini, otomatis kita bakal jadi lebih rapi dan nggak terlalu. Jadi kalau misalnya kita mau beli barang juga kita akan mikir lagi kan, storage-nya cuma segini nih gitu. Kalaupun misalnya kita mau nambah atau apa, tinggal ditambahin ambalan lagi di sini, ya kan? Tambahin ambalan juga masih bisa, misalnya buat tas atau sepatu itu masih bisa. Ataupun kalau misalnya kita mau take out, kita ganti yang lain bisa. Jadi lebih praktis sih intinya. Berarti ini lemari Mbak nih? Iya, ini ya mini walk-in closet kita lah. Ya karena kita berdua, kita juga nggak terlalu punya banyak ini ya. Cukup sih kalau buat kita ini. Di sini tuh penuh dengan tips mensiasati ruangan yang sempit bisa jadi Fungsional. Betul. terus lebih efisien gitu kan. Betul. Kayak tadi saya nanya kan, lemarinya mana? Ternyata sahabat rumah impian, ini lemarinya. Bikin gantungan-gantungan expose, storage ditata. Walaupun kalau diukur-ukur nih Mbak ya, kalau seandainya ini lemari, set. Ini seukuran lemari. Iya, suka lemari. Ya kan? Betul. Tapi kalau dibikin gantungan seperti ini, Iya. storage gini, Dan muatnya lebih banyak loh, Dit. muatnya lebih banyak Betul. dan lebih lega, rapih juga. Untuk alasan efisiensi, maka tempat tidur pun dipilih seefisien mungkin. Selain ada tambahan storage di bagian bawahnya, tempat tidur ini bisa diperlebar atau diextend sehingga cukup digunakan untuk 2 orang dewasa. Kamarnya kecil sih sebetulnya, tapi makanya kita cuma ada tempat tidur dan side table aja, nakas. Oke, tempat tidurnya udah ada, kan buat istirahat kan? Iya. Satu nih kurang nih. Apa tuh yang kurang?
lemarinya mana? Nah, lemari kita kan memang pengennya di sini khusus buat istirahat aja ya. Jadi begitu masuk udah langsung fokus untuk istirahat. Makanya semua pakaian kita taruh di kamar sebelumnya. Tapi kalau istirahat lagi, ada Apa satu tuh? lagi yang kurang nih. Apa tuh apa? Penting banget nih, pencahayaan. Oh, lighting. Saya punya ide spesial buat Mbak ini. Wah, mau apa lagi nih lihat idenya? Mau bener? Bener-bener mau. Ya udah, saya bikinin. Tenang.